Bagaimana jika saya bilang satu gelas cola bisa jadi jauh lebih menyeramkan bagi hati Anda dibanding satu sloki vodka? Kedengarannya seperti omong kosong, ya kan? Tapi hari ini kita akan membongkar 3 camilan populer dan super murah yang, ironisnya, bisa memberikan dampak buruk pada tubuh kita. Dampak yang setara, bahkan melebihi, kerusakan akibat alkohol. Kita memang sudah terbiasa menganggap alkohol sebagai musuh utama, dan itu wajar. Namun, kita sering menutup mata terhadap pembunuh diam-diam yang bersembunyi di kemasan-kemasan cerah di rak supermarket. Saya janji, setelah menonton video ini, Anda akan melihat isi keranjang belanja Anda dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan mengejutkan dan mungkin sedikit operasi pembersihan kulkas. Ngomong-ngomong, apa camilan cepat favorit Anda? Coba tulis di kolom komentar sekarang juga. Di akhir video kita akan cek apakah camilan Anda masuk ke dalam daftar hitam kita? Sebelum kita bahas trio maut kita ini, mari kita pahami dulu, bagaimana caranya makanan bisa lebih buruk daripada alkohol? Kunci jawabannya terletak pada cara kerja hati kita. Bayangkan, hati Anda adalah sebuah pabrik kimia yang serbaguna, multitasking. Alkohol atau etanol adalah bahan baku yang sangat beracun bagi pabrik ini. Saat alkohol masuk, pabrik akan menghentikan semua pekerjaannya yang lain dan segera memprioritaskan penetralan alkohol, karena ini adalah racun. Selama proses pengolahan ini, terbentuklah produk sampingan berbahaya yang merusak sel-sel hati, menyebabkan peradangan dan penumpukan lemak. Ini adalah jalan yang kita kenal menuju penyakit hati akibat alkohol. Nah, yang paling mengejutkan adalah beberapa komponen makanan justru memaksa pabrik kita bekerja dengan cara yang sangat mirip, bahkan terkadang lebih merusak. Mereka juga membebani hati secara berlebihan, memicu hati untuk memproduksi lemak seolah-olah dari ketiadaan, dan memicu proses peradangan yang sama persis. Hasil akhirnya adalah kondisi yang oleh dokter disebut penyakit perlemakan hati non-alkohol. Dan penyakit ini saat ini jauh lebih sering ditemukan daripada saudaranya yang disebabkan oleh alkohol. Nah, penjahat pertama kita yang seringkali berkedok sebagai penghilang dahaga biasa atau bahkan produk yang dianggap sehat adalah minuman bersoda manis, jus kemasan, dan semua jenis minuman lain yang mengandung tambahan gula. Kelihatannya mudah dan lumrah ya, tapi seperti biasa masalahnya ada pada rincian, atau lebih tepatnya komposisinya. Pelaku utamanya di sini bukan hanya gula biasa, tapi bentuk khususnya, yaitu fruktosa, yang sering digunakan dalam bentuk sirup jagung fruktosa tinggi. Kenapa harus fruktosa? Alasannya, hampir semua sel di tubuh kita bisa menggunakan glukosa sebagai energi. Namun, fruktosa dalam jumlah besar hanya bisa diproses oleh satu organ, yaitu hati kita. Ketika Anda makan apel, fruktosa masuk ke tubuh secara perlahan bersama dengan serat, dan hati dapat mengatasinya dengan santai. Tapi, saat Anda minum segelas cola atau jus, pada dasarnya Anda melakukan serangan besar-besaran atau bombardir ke hati Anda dengan fruktosa cair yang sangat terkonsentrasi. Ini sama saja seperti mencoba mengisi tangki bensin mobil dengan pasokan bahan bakar setahun penuh hanya dalam 1 menit. Sistem pasti akan kewalahan dan mulai mengalami kegagalan. Mari kita perhatikan apa yang terjadi di organ hati ketika terjadi serbuan atau tsunami fruktosa ke dalamnya. Berbeda dengan glukosa yang relatif mudah digunakan oleh sel tubuh atau disimpan sebagai cadangan energi, yaitu glikogen. Fruktosa yang berlebihan mengambil jalur metabolisme yang sama sekali berbeda. Jalur ini sangat mirip dengan jalur pemrosesan alkohol. Hati dalam keadaan panik mencoba mengolah substansi dalam jumlah besar ini yang pada dasarnya tidak dibutuhkan di bagian tubuh lainnya. Dan satu-satunya solusi yang ditemukan hati adalah mengubah fruktosa ini menjadi lemak. Proses ini dikenal sebagai de novo lipogenesis, yang secara harfiah berarti pembentukan lemak dari nol atau dari sesuatu yang bukan lemak. Setiap molekul fruktosa yang gagal diolah dengan cepat oleh hati akan langsung menjadi bahan baku utama untuk pembentukan molekul lemak, terutama trigliserida. Intinya, ketika Anda menenggak minuman manis, Anda seolah memberikan perintah langsung kepada hati Anda. Hei, hentikan semua pekerjaan dan segera mulai produksi lemak. Dan hati, layaknya pekerja yang patuh dan efisien, mulai mencetak lemak ini dalam skala industri. Ini adalah jalan pintas yang paling cepat dan paling pasti menuju kondisi perlemakan hati. Sekarang mari kita bahas bagian yang paling menarik, perbandingannya dengan alkohol. Saat alkohol masuk ke hati, organ ini juga mulai memproduksi lemak secara aktif. Ini adalah salah satu mekanisme utama kerusakan hati.
Namun, alkohol setidaknya memberikan kita rasa mabuk, semacam sinyal bahwa kita sedang mengonsumsi zat beracun. Minuman manis tidak memberikan efek seperti itu. Minuman manis dianggap sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, sehingga bisa diminum berliter-liter, apalagi saat cuaca panas. Tapi, bagi hati, perbedaannya hampir tidak ada. Di kedua kasus tersebut, ada aliran zat yang harus segera diproses, dan produk sampingan di keduanya adalah lemak. Lemak ini kemudian mulai menumpuk langsung di dalam sel-sel hati, atau yang disebut hepatosit. Bayangkan para pekerja di pabrik Anda. Alih-alih menjalankan fungsi mereka malah mulai menimbun sampah di area kerja masing-masing. Lambat laun, tidak ada lagi ruang untuk bekerja, dan seluruh area kerja berubah menjadi tempat sampah. Inilah yang terjadi pada kondisi yang dikenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkohol, atau steatosis. Ini adalah tahap awal penyakit yang masih dapat dipulihkan, namun ia adalah fondasi yang dapat memicu masalah yang jauh lebih serius. Penumpukan lemak hanyalah permulaan. Tubuh kita adalah sebuah sistem yang sangat cerdas. Ia melihat sel-sel hati yang dipenuhi lemak dan membengkak itu sebagai sesuatu yang asing, sebuah masalah yang harus segera diselesaikan. Dan tubuh pun melancarkan reaksi perlindungan, yaitu peradangan. Sel-sel imun bergegas menuju hati untuk membersihkan area tersebut. Proses ini dikenal sebagai steatohepatitis, atau sederhananya, peradangan hati berlemak. Dan disinilah kemiripan dengan efek alkohol menjadi hampir 100%. Konsumsi alkohol secara kronis juga memicu peradangan berkelanjutan pada hati. Peradangan inilah yang kemudian merusak sel-sel hati yang sehat. Tubuh berusaha memperbaiki kerusakan ini dengan menggantinya menggunakan jaringan parut atau jaringan ikat. Proses ini kita sebut sebagai fibrosis. Lambat laun, jaringan parut ini semakin banyak, mendesak keluar jaringan hati yang sehat, hingga organ tersebut berhenti berfungsi optimal. Tahap akhir dari proses ini adalah sirosis hati, suatu kondisi yang sangat mematikan. Dan ya, sirosis bisa terjadi meskipun Anda tidak pernah minum setetes pun alkohol, cukup dengan bertahun-tahun mengonsumsi minuman yang terlalu manis. Namun masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Hati yang kelebihan beban gula dan lemak akan menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Insulin adalah hormon yang berfungsi seperti kunci, membuka pintu sel agar glukosa dari darah bisa masuk dan diubah menjadi energi. Ketika hati berhenti merespons insulin dengan baik, pankreas harus memproduksi insulin lebih banyak dan lebih banyak lagi, hanya untuk memaksa glukosa masuk ke dalam sel. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Ini adalah jalan pintas menuju diabetes tipe 2. Selain itu, kadar insulin yang tinggi itu sendiri merupakan pemicu kuat terjadinya peradangan dan penumpukan lemak lebih lanjut. Ini menjadi lingkaran setan, lingkaran tak berujung. Minuman manis menyebabkan perlemakan hati menyebabkan resistensi insulin, dan resistensi insulin memperburuk perlemakan hati serta memicu diabetes. Ngomong-ngomong, alkohol juga bisa menyebabkan masalah pada kadar gula darah. Tetapi mekanisme melalui fruktosa dan resistensi insulin dianggap sebagai salah satu yang paling agresif dan berbahaya. Bagaimana dengan minuman diet yang diklaim 0 kalori? Seolah-olah ini dia solusinya. Tanpa gula berarti aman dari masalah. Tapi tunggu dulu, jangan keburu senang. Penelitian justru menunjukkan bahwa pemanis buatan ini ternyata bisa sama berbahayanya. Pertama, mereka memperdaya otak kita. Reseptor rasa di lidah mendeteksi rasa manis dan langsung mengirim sinyal ke otak. Siap-siap, energi akan masuk. Tubuh pun merespons, melepaskan hormon-hormon tertentu, namun kalori atau energi yang dijanjikan sama sekali tidak masuk. Tipuan ini bisa merusak mekanisme alami pengaturan nafsu makan, yang pada akhirnya membuat Anda cenderung mengonsumsi lebih banyak makanan lain, yang seringkali justru tidak sehat. Kedua, data terbaru menunjukkan bahwa pemanis buatan seperti aspartam atau sukralosa memberi dampak negatif pada mikrobioma usus kita. Mereka berpotensi mematikan bakteri baik dan memicu pertumbuhan bakteri jahat. Hal ini memicu peradangan kronis di seluruh tubuh, termasuk organ vital seperti hati. Jadi, mengganti satu masalah dengan masalah lain jelas bukan pilihan yang bijak. Mari kita tegaskan lagi, musuh utama kita adalah gula cair, terutama fruktosa. Gula ini menyerang langsung hati kita, memicu produksi lemak, menyebabkan peradangan, dan pada akhirnya berujung pada resistensi insulin. Mekanisme kerjanya terhadap hati, dampaknya sangat mirip dengan yang disebabkan oleh alkohol. Perbedaan utamanya, minuman manis tidak memiliki stigma sosial dan tidak menyebabkan mabuk.
Inilah yang membuat kita mengonsumsinya dalam jumlah besar, bahkan seringkali tanpa memikirkan dampaknya. Hal ini sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak dan remaja, karena organ hati mereka masih jauh lebih rentan. Jadi, jika Anda ingin mengambil langkah pertama, dan terpenting demi kesehatan hati Anda, segera hilangkan semua minuman manis dari pola makan Anda. Ganti minuman tersebut dengan air putih biasa, teh, atau kopi tanpa gula. Hati Anda pasti akan sangat berterima kasih. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke poin kedua dalam daftar kita, yang bahayanya tidak kalah serius. Mari kita lanjutkan ke poin kedua dalam daftar ini. Poin ini bukan hanya membahas satu produk, melainkan sekelompok besar makanan yang memiliki satu musuh bersama, yaitu lemak trans. Makanan yang termasuk di sini adalah keripik, biskuit kering, crackers, margarin, spread, hampir semua kue dan roti yang dijual di toko, seperti bolu, cookies, atau waffle, hingga makanan setengah jadi, pizza beku, dan yang tak terhindarkan, sang primadona makan siang cepat, mie instan. Semua produk ini mengandung satu elemen kunci yang sama, yaitu minyak nabati yang dihidrogenasi secara parsial. Ini adalah sumber utama lemak trans buatan, yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah diakui sebagai zat yang sangat beracun bagi tubuh kita. Jika gula dapat kita sebut sebagai racun metabolik, maka lemak trans adalah racun struktural. Zat ini menghancurkan kita hingga ke tingkat sel. Dampaknya pada sistem kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah jauh lebih terbukti dan berbahaya, bahkan dibandingkan kerugian akibat mengonsumsi alkohol dalam batas wajar. Banyak negara telah sepenuhnya melarang atau membatasi penggunaan lemak trans dalam industri makanan. Tetapi sayangnya, di lingkungan kita, zat ini masih ditemukan secara meluas. Sebenarnya, apa sih lemak trans itu? Dan kenapa bahayanya luar biasa? Sederhananya, ini adalah molekul lemak yang diubah secara buatan, atau bisa dibilang molekul lemak yang cacat. Awalnya para ilmuwan punya tujuan mulia, mengubah minyak nabati cair yang murah, seperti minyak bunga matahari atau minyak kedelai, menjadi padat layaknya mentega atau lemak hewani. Caranya, gas hidrogen dimasukkan ke dalam minyak tersebut di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Proses ini dinamakan hidrogenasi. Hasilnya beberapa molekul asam lemak mengubah struktur spasialnya. Mereka melengkung atau berbelok ke dalam konfigurasi trans yang tidak alami bagi tubuh. Produk yang dihasilkan yaitu lemak terhidrogenasi, sangat murah diproduksi, awet, tidak mudah basi, dan memiliki tekstur yang ideal untuk pembuatan kue serta makanan manis. Ini memang sempurna untuk industri makanan, tapi sangat merusak bagi tubuh kita. Selama jutaan tahun evolusi, tubuh kita tidak pernah bertemu dengan molekul semacam ini, dan ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memprosesnya. Kita tidak punya enzim yang tepat untuk mengolah lemak trans ini dengan benar. Coba kita visualisasikan. Membran sel kita, yaitu pelindung setiap sel dalam tubuh, 50% tersusun dari lemak. Membran ini haruslah fleksibel dan elastis, agar dapat dengan mudah memasukkan nutrisi dan mengeluarkan zat sisa. Untuk tujuan ini, alam menciptakan lemak baik dengan struktur yang secara alami berbentuk melengkung. Namun, lemak trans dengan struktur yang berbeda, lurus dan kaku, berusaha menyusup ke dalam membran sel, ibarat bata palsu yang cacat, dan dipaksa masuk ke dalam susunan dinding rumah. Akibatnya, seluruh struktur membran menjadi kaku, rapuh, dan tidak stabil. Sel tidak bisa berfungsi secara normal lagi. Transportasi zat, kinerja reseptor, dan transmisi sinyal, semuanya terganggu. Sekarang bayangkan jika ini terjadi pada sel-sel pembuluh darah Anda, jantung, otak, dan tentu saja hati. Ini adalah kerusakan sistemik yang menyerang seluruh bagian tubuh. Alkohol, meskipun toksik, sebagian besar menyerang hati dan otak. Sementara itu, lemak trans memberikan dampak buruk yang meluas, menghantam setiap triliunan sel yang kita miliki. Lemak trans sangat merusak, terutama bagi sistem kardiovaskular kita. Alkohol dalam dosis besar juga buruk bagi jantung, tapi lemak trans menyerang dengan cara yang jauh lebih licik. Mereka memberikan pukulan ganda terhadap metabolisme kolesterol kita. Pertama, lemak trans secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol jahat, yaitu LDL, Low Density Lipoprotein. Kolesterol jahat inilah yang menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak yang menyempitkan arteri dan berpotensi menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kedua, dan ini yang paling berbahaya, lemak trans juga secara bersamaan menurunkan kadar kolesterol baik,
yaitu HDL, High Density Lipoprotein. Padahal kolesterol baik, HDL, berfungsi sebagai petugas kebersihan yang mengambil kelebihan kolesterol jahat dari pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk diproses. Ini berarti lemak trans secara bersamaan menambah tumpukan sampah di jalanan kota organisme kita sambil memecat semua petugas kebersihannya. Tidak ada produk makanan lain yang memberikan dampak seburuk ini terhadap kolesterol. Kalau fruktosa, seperti yang sudah kita bahas, sebagian besar memicu peradangan di hati, maka lemak trans justru membakar seluruh tubuh kita secara total. Lemak trans memprovokasi peradangan sistemik dan kronis yang sangat kuat. Sistem kekebalan tubuh kita mengenali sel-sel yang membran atau dindingnya rusak sebagai sel asing atau sel yang cacat, lalu mulai menyerangnya. Peradangan yang terus-menerus dan berjalan lambat, inilah yang menjadi akar dari sebagian besar penyakit kronis modern. Bukan hanya aterosklerosis dan penyakit jantung, tetapi juga diabetes, penyakit autoimun, bahkan beberapa jenis kanker. Peradangan kronis ini ibarat bara api yang terus membara di dalam diri Anda. Pelan-pelan, tapi pasti, ia merusak semua sistem di sekitarnya. Konsumsi alkohol juga memicu reaksi peradangan, namun efeknya umumnya terlokalisasi hanya pada hati dan saluran pencernaan. Sebaliknya, lemak trans membuat peradangan ini menjadi total dan menyeluruh, memengaruhi setiap sistem organ. Inilah mengapa, bahkan dalam jumlah yang sedikit sekalipun, lemak trans dianggap mutlak tidak boleh ada dalam pola makan kita. Sebagai filter utama dan laboratorium kimia dalam tubuh, organ hati tentu saja sangat terpukul oleh lemak trans. Organ hati mencoba memetabolismenya, memecahnya, tetapi ia tidak memiliki peralatan yang tepat, yaitu enzim. Ibarat mencoba membongkar smartphone modern hanya dengan bermodalkan palu dan pahat. Akibatnya sel-sel hati mengalami tekanan, stres yang luar biasa. Produk-produk antara metabolisme yang beracun menumpuk, menyebabkan kerusakan hingga kematian sel hati. Ini adalah jalur langsung menuju berkembangnya perlemakan hati non-alkoholik, NAFLD, dan peradangan atau steatohepatitis. Jadi, ketika Anda mengonsumsi sebungkus keripik atau biskuit, Anda sejatinya memberikan serangan dua arah pada organ hati Anda. Pertama, dari karbohidrat berlebih yang dapat diubah menjadi lemak. Kedua, dari lemak beracun yang secara langsung merusak sel-selnya. Ini adalah pukulan combo yang sangat mematikan, sehingga sangat sulit bagi hati untuk bisa pulih sepenuhnya. Hal yang paling berbahaya dan menipu dari lemak trans adalah kenyataan bahwa mereka bersembunyi di tempat yang tidak kita duga. Anda mungkin tidak mengonsumsi margarin sendok demi sendok, tapi Anda bisa mendapatkan dosis besar dari biskuit saat minum teh, kue wafer, popcorn, di bioskop, atau bahkan dari makanan beku seperti nugget dan bakso. Produsen sangat gemar menggunakannya karena harganya murah dan dapat memperpanjang umur simpan produk. Bagaimana cara mendeteksinya? Baca komposisi produk dengan saksama. Jika Anda melihat daftar bahan seperti minyak terhidrogenasi parsial, lemak nabati tanpa keterangan, lemak masak, atau pengganti lemak susu, 99% itu adalah lemak trans. Seringkali produsen punya trik. Jika kandungan lemak trans per porsi kurang dari 0,5 gram, mereka berhak menulis pada kemasan, 0 gram lemak trans. Namun setelah mengonsumsi beberapa porsi 0 ini, Anda akan dengan mudah mendapatkan dosis berbahaya. Jadi, satu-satunya cara yang paling aman adalah menghindari semua produk yang mengandung lemak terhidrogenasi dalam komposisinya. Dan akhirnya, musuh kesehatan kita yang ketiga. Musuh ini adalah yang paling licik dan tidak terduga. Dia jarang dibicarakan, jauh lebih jarang dibanding gula dan lemak trans, namun dampaknya bagi tubuh bisa sama berbahayanya. Mari kita sambut produk akhir glikasi lanjut atau disingkat PAGL. Dalam literatur bahasa Inggris, senyawa ini dikenal sebagai AGEs. Ini sangat simbolis, karena kata age berarti usia, dan senyawa-senyawa ini memang berfungsi mempercepat proses penuaan dalam tubuh kita. PAGL terbentuk di dalam tubuh saat kadar gula darah kita tinggi, dan juga masuk dari luar melalui makanan yang kita konsumsi. Kandungan PAGL sangat melimpah pada makanan yang diolah dengan suhu tinggi. Ini mencakup semua yang digoreng, dipanggang sampai berwarna coklat tua atau berkerak gelap, dan yang dibakar atau di-grill. Artinya makanan yang paling menggugah selera dan aromanya kuat, seperti steak dengan kerak yang renyah, kentang goreng, sosis bakar, bahkan roti panggang yang hangus sedikit, atau sereal sarapan yang manis, semuanya bisa menjadi bom waktu yang diisi penuh oleh molekul penuaan ini.
Apa sebenarnya produk akhir glikasi ini? Kalau dijelaskan secara sederhana, ini adalah hasil dari proses karamelisasi atau penambahan gula pada protein dan lemak di tubuh kita. Coba ingat-ingat kulit yang cokelat kemerahan dan renyah pada ayam goreng atau roti yang dipanggang. Itu adalah contoh nyata dari apa yang disebut reaksi Maillard, sebuah reaksi kimia antara asam amino, penyusun protein, dan gula saat dipanaskan. Dalam proses reaksi inilah produk akhir glikasi terbentuk. Hal yang sama terjadi di dalam tubuh kita, hanya saja jauh lebih lambat. Ketika kadar gula dalam darah terus-menerus tinggi, molekul glukosa mulai menempel secara acak pada molekul protein, seperti hemoglobin, kolagen, dan elastin. Proses ini disebut glikasi. Akibatnya, protein kehilangan struktur normalnya dan berhenti menjalankan fungsinya. Protein-protein ini menjadi kaku, rapuh, dan terasa lengket. Intinya, jaringan tubuh kita perlahan-lahan seperti direndam karamel, sehingga kehilangan elastisitasnya. Saat masuk ke tubuh melalui makanan atau terbentuk di dalamnya, AGS, produk akhir glikasi tingkat lanjut, bertingkah seperti para perusak atau vandal molekuler. Mereka secara harfiah merekatkan struktur protein penting di tubuh, menciptakan apa yang disebut ikatan silang, crosslinks. Bayangkan serat kolagen pada kulit Anda yang bertanggung jawab atas kekenyalannya sebagai pegas yang sangat elastis. Nah, AGS ini akan mengelas pegas-pegas itu menjadi satu, mengubahnya menjadi struktur yang kaku dan tidak bisa meregang. Hasilnya, kerutan mulai muncul dan kulit kehilangan kekencangannya. Hal yang sama terjadi pada dinding pembuluh darah kita. Mereka menjadi kaku dan rapuh, yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan risiko pecahnya pembuluh darah. Lensa mata juga ikut keruh, memicu katarak. Serat saraf dan sel ginjal pun ikut rusak. Lebih dari itu, AGS memicu stres oksidatif yang hebat dan peradangan kronis. Caranya, mereka berikatan dengan reseptor khusus pada sel, memaksa sel-sel tersebut memproduksi molekul yang menyebabkan inflamasi. Ini seperti karat yang pelan, tapi pasti menggerogoti semua sistem tubuh kita dari dalam. Sekarang mari kita kembali pada perbandingan kita dengan alkohol. Ketika alkohol dimetabolisme di hati, ia menghasilkan zat yang sangat toksik, yaitu asetaldehida. Zat inilah yang bertanggung jawab atas sebagian besar gejala hangover, mabuk, seperti mual dan sakit kepala. Yang terpenting, ia menimbulkan kerusakan besar pada sel, memicu stres oksidatif, dan bahkan merusak DNA. Nah, produk akhir glikasi, yang sering disingkat PAG, AGS, pada dasarnya adalah racun yang serupa. Bedanya, ia masuk dari luar, melalui makanan, atau terbentuk di dalam tubuh saat kadar gula darah tinggi. Sama seperti asetaldehida, PAG juga memicu stres oksidatif hebat dan peradangan, merusak sel melalui mekanisme yang sangat serupa. Intinya, ketika Anda mengonsumsi makanan yang digoreng atau dipanggang berlebihan, Anda secara sukarela memasukkan dosis toksin ke dalam tubuh, yang dampaknya sebanding dengan efek produk sampingan metabolisme alkohol. Bedanya, setelah mengonsumsi alkohol, tubuh segera mengaktifkan sistem detoksifikasi untuk mengeluarkannya. Namun, terhadap PAG yang masuk setiap hari melalui makanan, tubuh kita hampir tidak punya pertahanan khusus. Toksin-toksin ini menumpuk dalam jaringan selama bertahun-tahun, secara perlahan-lahan menggerogoti kesehatan kita. Di mana sih sebenarnya paling banyak ditemukan senyawa-senyawa berbahaya ini? APG. Juaranya adalah semua makanan yang digoreng atau dipanggang, di atas arang grill, terutama yang sampai menghasilkan lapisan cokelat kehitaman atau gosong. Sosis, daging olahan, bakon, daging goreng, dan kentang goreng adalah pemegang rekor kandungan APG tertinggi. APG juga banyak terdapat pada makanan yang menggabungkan gula, protein, dan diproses pada suhu tinggi. Contohnya adalah sereal sarapan kering, seperti flake atau granola, yang melewati proses ekstrusi dengan tekanan dan suhu yang sangat besar. Jumlahnya juga tinggi di makanan panggang, terutama biskuit dan keripik, yang permukaannya renyah dan terpanggang. Keju keras, khususnya jenis keju olahan atau keju leleh, proses cheese, juga mengandung APG dalam jumlah signifikan. Intinya, semakin tinggi tingkat pemrosesan suatu produk dan semakin tinggi suhu yang digunakan dalam pengolahannya, maka semakin banyak pula kandungan molekul pemicu penuaan, APG, di dalamnya. Metode memasak juga memainkan peran yang sangat besar. Mengolah makanan dengan cara merebus, menumis ringan, atau mengukus menghasilkan APG puluhan kali lebih sedikit dibandingkan dengan menggoreng, memanggang di atas arang, grill,
atau membakar pada suhu yang sangat tinggi. Dan yang paling mengerikan adalah, ketiga penjahat ini seringkali bekerja sama, saling menguatkan efek merusak yang ditimbulkan. Ambil contoh sederhana, donat biasa dari kedai kopi. Di dalamnya Anda akan menemukan dosis tinggi gula sederhana dan sirup fruktosa. Inilah musuh kita yang pertama. Donat itu kemudian digoreng dalam minyak terhidrogenasi, yang merupakan sumber utama lemak trans beracun. Ini musuh kedua. Dan proses penggorengan itu sendiri, dengan suhu tinggi, menyebabkan terbentuknya produk akhir glikasi, ages, dalam jumlah besar di adonan dan lapisan gula. Dan itu adalah musuh kita yang ketiga. Inilah yang disebut badai yang sempurna bagi tubuh Anda. Satu produk saja memberikan pukulan rangkap 3, merusak hati, pembuluh darah, dan semua sel tubuh sekaligus. Hal yang sama berlaku untuk sebungkus keripik, sepotong pizza, atau paket combo makanan cepat saji. Mereka selalu mengandung kombinasi gula, lemak jahat, dan produk hasil pemrosesan suhu tinggi. Ini adalah esensi keburukan yang sesungguhnya, dikemas dalam bentuk yang menarik, menggugah selera, dan sangat praktis. Jadi, mari kita rangkum. Minuman manis yang membanjiri hati kita dengan fruktosa, memaksa hati untuk memproduksi lemak. Kemudian, makanan dengan lemak trans yang merusak sel-sel kita di tingkat struktural dan menyumbat pembuluh darah. Dan yang terakhir, makanan ultra olahan yang penuh dengan sampah molekuler dalam bentuk produk akhir glikasi, AGS, yang secara perlahan membuat tubuh kita berkarat dan menua dari dalam. Semua ini adalah camilan yang murah, mudah didapat, dan sayangnya sangat populer. Namun, perlu diingat, efek merusaknya bagi tubuh bahkan bisa menyaingi dampak buruk alkohol. Kesimpulan utamanya sederhana, tidak semua yang bebas alkohol itu aman bagi hati Anda dan kesehatan secara keseluruhan. Seringkali, bahaya terbesar tersembunyi di balik kemasan yang mencolok, penampilan yang menggugah selera, dan harga yang menarik. Terima kasih, banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menemukan informasi yang baru dan bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video edukasi dan bongkar fakta berikutnya. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan di awal video tadi. Dari ketiga jenis makanan ini, manakah yang paling sering Anda konsumsi? Atau mungkin Anda sudah lama berhenti mengonsumsinya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.